Halo, nama saya Firwan Alipiraman, NRP 05211174 05 kali 88 dari kelas Petani Ekonomi. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu tanaman yang sudah tidak asing namanya di telinga kita, yaitu tebu. Tebu telah dikenal sejak beberapa abad yang lalu oleh bangsa Persia, Cina, dan juga India, dan menyusul bangsa Eropa. Hingga akhirnya pada sekitar tahun 400-an tanaman tebu telah ditemukan tumbuh di Pulau Jawa dan juga Sumatera, yang sudah dibudidayakan secara komersil oleh imigran dari Cina. Tebu dapat tumbuh di daerah tropis dan juga subtropis, lebih kurang pada daerah antara 39 derajat lintang utara dan juga 39 derajat lintang selatan. Tanaman tebu memiliki klasifikasi ilmiah sebagai berikut. Ia masuk dalam spesies Saccharum officinarum Linn dan juga masuk ke dalam famili Graminae atau suku rumut-rumutan. Jenis tanaman tebu yang dapat kita jumpai di Indonesia ada 3, yaitu tebu kuning, tebu hitam, dan juga tebu telur. Tebu kuning adalah tebu yang paling sering kita jumpai karena warnanya kuning atau hijau sehingga disebut tebu hijau juga. Tebu ini memiliki dampak ekonomi yang paling tinggi sehingga banyak petani yang membudidayakan tebu kuning ini dengan tujuan untuk memasok para industri gula. Dan yang kedua ada tebu hitam, di mana tebu ini biasanya warnanya hitam atau warna gelap, yaitu ungu gelap atau merah gelap. Kandungan airnya berwarna kecoklatan, tidak seperti jenis tebu kuning. Sisi diameter tebu ini memiliki batang lebih kecil. Tebu telur adalah tebu yang jarang kita jumpai namun masih ada di Indonesia. Tebu ini tidak manis dan panjang, namun tebu ini dapat digunakan di beberapa daerah untuk bahan pangan, yaitu dimasak. Kita masuk ke manfaat air tebu untuk kesehatan. Yang pertama adalah merawat kulit. Air tebu mengandung asam glikolat yang memberikan efek antioksidan pada kulit. Dan yang kedua ada kepadatan tulang, yaitu air tebu dapat meningkatkan kadar kalsium, zat besi, kalium, dan juga magnesium serta mangan dalam tubuh. Yang ketiga dapat menurunkan kadar kolesterol, di mana dapat menyebabkan kolesterol LDL dan juga trigliserida. Yang keempat dapat mengelola stres dan juga membantu tidur minyak karena mengandung beberapa asam amino yang menyeimbangkan kadar hormon stres. Yang kelima dapat mengendalikan tekanan darah, di mana kandungan kalium dalam tebu mampu mengurangi tegangan dan juga pada pembuluh darah dan juga arteri. Yang keenam dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh karena adanya kandungan vitamin C dan juga antioksidan yang tinggi pada tebu. Yang ketujuh dapat menjaga kesehatan ginjal karena dapat membantu proses detoksifikasi pada tubuh. Ke-8 dapat menjadi pengganti gula pasir untuk yang diabetes. Ke-9 dapat menambah energi karena glukosa alami dalam air tebu dapat membantu meningkatkan energi karena mengandung sebuah senyawa aktif dan juga glukosa alami. Yang terakhir, tebu dapat merawat kandungan ibu hamil karena kandungannya. Manfaatnya yaitu dapat meningkatkan metabolisme, memperbaiki pencernaan, jadi mengurangi gejala morning sickness pada ibu hamil. Ya, saya lanjutkan ke manfaat tebu dari segi industri, di mana yang pertama dalam menjadi bahan pokok pembuatan gula. Seperti sudah kita ketahui, tebu kebanyakan dipasarkan dalam bentuk gula kristal curah, di mana prosesnya pertama-tama tebu dihancurkan dan juga diperas, nanti airnya atau sarinya dimurnikan dan juga dikristalkan dalam bentuk gula pasir atau gula batu. Nah, kedua gula inilah yang biasanya dipasarkan di industri. Kedua adalah menjadi bahan pembuatan kertas, di mana ampasnya yang sudah tidak digunakan lagi itu akan diproses hingga menjadi kertas yang waterproof atau yang tahan air biasanya kalau menggunakan ampas tebu. Yang ketiga adalah menjadi bahan pembuatan alkohol. Biasanya diterapkan pada industri yang menghasilkan produk distilisasi seperti rum, alkohol, dan juga industri fermentasi seperti monosodium glutamat, lisin, asam sitrat, vinegar, protein sel tunggal, aseton butanol, dan lain-lain. Dan manfaat selanjutnya adalah menjadi bahan pembangkit listrik, di mana dengan penerapan teknologi pengeringan ampas yang memanfaatkan energi panas dari gas buang teropong ketel, di mana kadar air ampas turun menjadi 40%, akan dapat meningkatkan nilai bakar per kilogram ampas hingga 23.305 kilokalori. Sehingga penggunaannya sebagai bahan bakar ketel di pabrik gula dapat meningkatkan produksi uap sekitar 10%. Dari segi pemanfaatan energi secara optimal, teknologi pengeringan tersebut telah banyak diandalkan oleh banyak pabrik gula di luar negeri. Yang selanjutnya adalah manfaat tebu dari segi konsumsi rumah tangga, di mana yang pertama menjadi biodegrade.
biobriket, di mana biobriket merupakan sumber alternatif yang berupa bahan bakar padat, bahannya berasal dari biomasa, contohnya ampas tebu, sekam padi, jerami, dan juga lain-lain. Dengan pemanfaatan menjadi biobriket, maka produk biobriket yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan energi alternatif mengganti briket batu bara yang diketahui berasal dari sumber alam yang tidak dapat diperbarui, baik pada skala rumah tangga ataupun industri kecil. Yang kedua, dapat menjadi penambah rasa dalam makanan, di mana sejak lama perusahaan penghasil penyedap rasa menggunakan tebu sebagai bahan baku. Tebu diubah menjadi penyedap rasa dengan proses yang cukup panjang. Pertama-tama, tebu dimasukkan ke dalam mesin penggiling untuk diperas akan mendapatkan tetes tebu. Tetes tebu kemudian disterilkan, tetes tebu kemudian dipanaskan pada zat-zat nutrisi, dimasukkan ke dalam tangki, di mana dalam tangki terjadi proses fermentasi yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan asam glutamat dari tetes tebu tersebut. Hasilnya adalah kaldu fermentasi. Setelah proses yang panjang, akhirnya nanti dihasilkan kristal monosodium glutamat atau yang sering kita sebut MSG, di mana kristal tersebut dikeringkan dengan cara diketatkan dan juga dikeringkan dengan udara panas hingga hasil akhirnya disebut bumbu penyedap rasa yang sering kita jumpai di mana-mana. Nah, itulah tebu dan juga manfaat secara kesehatan maupun secara ekonomi. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih.